Munculnya Ibtu Rudiana ini ke publik melalui pengacaranya, Fitra Romadona. Paling tidak sedikit kita sudah mulai melihat terangnya sebuah perkara ini. Paling tidak soal bangunan hukum yang dilakukan oleh Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat pada tahun 2016. Ada bangunan hukum yang menurut saya keliru, karena kita melihat atau melaksanakan satu proses penyidikan itu haruslah menggunakan hukum acara yang tersedia untuk itu. Ada dua hukum acara yang digunakan oleh penyidik untuk mengungkap suatu peristiwa. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Di dalam dua hukum acara ini jelas dan tegas dikatakan bahwa setelah adanya laporan, lalu penyidik membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan adalah untuk membuat terangnya sebuah peristiwa yang dilaporkan, apakah peristiwa itu pidana atau bukan. Nah, setelah itu nanti, setelah penyidik mengetahui atau membuat terang bahwa ternyata adalah peristiwa yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana, maka naiklah kepada penyidikan. Di penyidikan inilah upaya untuk melakukan mencari alat bukti dan tersangka. Sementara ketika kita dengarkan berdasarkan keterangan dari pengacara Ibtu Rudiana bahwa para pelaku ini telah ditangkap tanggal 31 September 2016, tanggal 31 Agustus 2016. Sementara upaya untuk membuktikan apakah penyebab kematinya Pina dan Eki ini baru dilakukan di tanggal 6 September 2016. Artinya ini ada bangunan hukum yang menurut kita adalah salah. Terlalu prematur penetapan tersangka dan penangkapan itu dilakukan di tanggal 31, sementara peristiwanya belum diketahui apakah peristiwa itu merupakan pidana atau tidak. Kalau itu peristiwa katakanlah kecelakaan lalu lintas, kan tidak perlu ada dicari tersangkanya. Apalagi itu kecelakaan tunggal. Inilah menurut saya ada bangunan hukum yang menurut saya juga ini kurang diperhatikan oleh jaksa penuntut umum. Dan ini juga diabaikan oleh hakim atau majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara dan memutus perkara ini. Seharusnya hakim itu juga tunduk terhadap peraturan perundang-undangan dan segala turunannya. Kalau sekiranya hakim melihat fakta-fakta ini melalui administrasi yang dipersajikan di depan persidangan, mestinya hakim harus berani mengatakan bahwa ini adalah tidak terbukti. Mengapa? Karena konstruksi dakwaannya atau bangunan hukum yang dibangun oleh penyidik dan dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan hukum acara. Maka ketika sesuatu itu dilakukan tidak sesuai dengan pondasinya, katakanlah kita seperti membangun rumah. Ketika kita membangun rumah dengan pondasi yang salah, maka bangunan itu tidak akan pernah bisa benar. Inilah yang menurut saya yang kurang diperhatikan oleh jaksa penuntut umum dan kurang juga diperhatikan oleh majelis hakim. Bahkan hemat saya berani berpendapat bahwa majelis hakim telah abai. Ya kan? Karena memang dalam proses pengungkapannya atau bangunan hukum atau konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik dan jaksa adalah salah dan keliru. Oleh karena itu, saya yakin bahwa 8 orang ini bukanlah pelakunya. Maka oleh karena itu, Hakim Agung melalui peninjauan kembali harus berani mengambil satu keputusan, jangan sampai ada warga masyarakat yang terampas kemerdekaannya tanpa proses hukum yang benar. Yang terampas kemerdekaannya padahal dia tidak melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.